Bapak Ibu, selama beberapa minggu ini semua kita sudah mengikuti satu rangkaian khotbah ya. Saya yakin semua kita di sini itu sudah ikut dari disiplin yang pertama. Ada yang masih ingat disiplin apa? Disiplin dalam komitmen. Pak Michael menyampaikan yang kedua, disiplin dalam pendirian. Dan yang minggu lalu juga Pak Michael menyampaikan disiplin dalam kehendak. Nah, hari ini kita akan belajar satu disiplin yang saya yakin kita tidak mau. Yaitu apa? Disiplin dalam penderitaan. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau merasa gelisah, galau, merana? Pasti nggak mau ya. Kita semua pasti tidak mau merasakan galau, penderitaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menderita itu tidak enak. Kita dengar aja kata menderita sudah tidak enak, apalagi dirasakan, lebih gak enak. KBBI memberikan definisi yang demikian terhadap penderitaan. KBBI bilang begini, penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, di awal ini kita bisa memberikan kesimpulan awal bahwa memang penderitaan secara pandangan dunia, secara definisi itu nggak baik, ya kan? Kita harus menanggung sesuatu yang tidak enak. Dan memang sebenarnya penderitaan itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena memang Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita. Dia bukan Allah yang menciptakan kejahatan agar kita menderita. Tetapi kenapa bisa timbul penderitaan? Satu hal, yaitu karena dosa. Bahkan manusia sendiri yang mau merasakan apa yang baik dan juga apa yang jahat. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 5. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan juga tahu tentang yang. Ini narasi yang waktu iblis dan Hawa sedang tawar-tawarin ya untuk makan buah yang Tuhan larang. Dan kenapa? Dan akhirnya konsep tentang baik dan jahat tidak hanya di pikiran, tapi akhirnya dirasakan oleh Adam dan Hawa sebagai wujud dari dosa. Mereka merasakan akhirnya apa yang jahat dan apa yang membuat mereka itu menderita. Bapak Ibu, waktu Hawa dan juga Adam memakan buah itu, konsep mereka apa sih? Mereka mau menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik. Tapi sebenarnya ketika mereka makan buah, mereka bukan tahu apa yang benar-benar baik. Tapi ketika mereka makan buah, Tuhan memunculkan di hati mereka bahwa kondisi mereka nggak baik. Dan itu penderitaan. Mau tahu yang baik, tapi karena melanggar, akhirnya timbul yang tidak enak. Ada yang nggak beres nih. Kenapa pas makan, kok aku tahu itu salah ya? Dan itu penderitaan. Mulai pelan-pelan muncul. Dan kalau kita baca, penderitaan itu menjalan terus. Dibilang ya, tapi mereka tahu akhirnya bahwa mereka itu tidak baik pada kondisi di saat itu. Kita baca lagi Kejadian 3 ayat 10-11. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi mulai dari perasaan tidak beres, dari perasaan tidak beres di hati, timbul satu rasa malu dan juga timbul rasa takut. Dari penjelasan bilang begini, perasaan malu dan takut saat itu merupakan indikasi dari bekerjanya hati nurani yang mulai mengembangkan rasa bersalah dalam diri. Di mana Tuhan tanya, kamu tahu kamu malu, kamu tahu kamu telanjang. Kalau bukan dosa itu yang membuat diri kamu tuh merasa ketakutan, dan itu timbul dan mulai ada rasa bersalah dalam diri. Orang kalau zaman sekarang rasa bersalah dalam diri, stres, depresi, bunuh diri ya. Kenapa? Karena itu dosa. Dosa itu bukan membuat kita tahu yang baik, tapi memukul diri kita untuk kita terus mundur jatuh di dalam kejahatan. Dan itu dosa. Mulai dari saat ini dosa terus merembet sampai ke bagian yang lain. Namun Bapak Ibu, sekalipun dosa itu, sekalipun penderitaan itu masuk karena dosa, tetapi penderitaan dari sudut pandang Kristen itu sebenarnya tidak selamanya buruk. Mengapa tidak selamanya buruk? Kita akan memperhatikan satu pernyataan dari seorang bapak gereja yang namanya Agustinus. Agustinus begini, Allah itu bukanlah pencipta kejahatan, sebab Allah itu sepenuhnya baik. Allah bukanlah penyebab perbuatan jahat manusia, meskipun ia adalah penyebab semua penderitaan sebagai sebuah hukuman. Dan karena Allah itu baik, maka di dalam kebaikannya
ia menjadikan penderitaan sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, untuk itulah karena penderitaan tidak sepenuhnya baik, maka kita hari ini akan belajar mengenai penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu ada hal yang baik yang sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan Yakobus dan Matius bilang begini. Kita baca bareng-bareng ya, Yakobus 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Matius 5 ayat 11, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini supaya kita boleh merenungkan bersama-sama adalah bagaimana nih supaya penderitaan yang kita alami dapat mendatangkan kebahagiaan atau berkat seperti dua nats yang tadi kita bahas. Bagaimana nih? Bagaimana supaya bisa mendatangkan berkat bagi kita? Nah, untuk itu kita perlu belajar beberapa tipe penderitaan supaya kita tahu penderitaan yang mana yang harus kita tekuni, yang harus kita disiplin, yang mana yang kita nggak boleh lakukan. Kenapa? Karena ada yang mendatangkan berkat, ada yang tidak mendatangkan berkat bagi kita. Yang pertama adalah penderitaan yang kita tahu di awal, yaitu penderitaan akibat dosa. Ini jenis penderitaan yang pertama, karena ulah manusia atau karena dosa manusia. Bapak Ibu, penderitaan karena dosa manusia menurut John Murray adalah penderitaan yang mengawali penderitaan-penderitaan yang selanjutnya. Jadi menurut John Murray ini penderitaan yang menjadi cabang, akhirnya muncul berbagai penderitaan lainnya. Apa contohnya? Paling simpel, karena manusia berdosa, akhirnya tidak hanya manusia yang susah melahirkan, hewan pun susah untuk melahirkan. Bahkan kalau kita lihat di Kejadian 4, itu dosa itu menjalar luar biasa. Kakak bunuh adik, timbul iri hati, timbul dengki, akhirnya mulai timbul penyiksaan. Siapa yang pernah ajar penyiksaan? Siapa yang pernah ajar pembunuhan? Tapi itu timbul akibat dosa, dan Kain dengan tega membunuh adiknya, yaitu Habel. Bahkan karena penderitaan, realita itu menjadi satu ketakutan bagi kita. Kenapa? Karena penderitaan akhirnya membuat kita itu mengalami maut. Dan semua manusia pasti takut mengalami maut. Kenapa takut mengalami maut? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Maut dan mati itu menjadi sebuah ketakutan yang besar, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan secara personal. Perjumpaan dengan Tuhan tidak lagi membuat Adam Hawa kita menjadi antusias, tapi merasa terancam. Kenapa? Karena ada dosa, dan itu adalah penderitaan. Adam dan Hawa merasa terancam ketika Tuhan datang. Bukan karena itu welcome, ayo Tuhan datang, welcome, ini tamanmu. Tapi merasa terancam. Kenapa? Karena dosa. Bapak Ibu, di sekolah minggu itu ada kobar ya. Ada kobar di mana lausa-lausa itu dibagi menjadi banyak, dan anak-anak, dan setiap lausa itu pegang 3-4 anak. Satu ketika di dalam kelompok saya tanya ke anak-anak itu, anak-anak yang sudah cukup besar lah, yang mungkin kelas 4, 5, 6. Takut gak sih kalian mati? Mereka bilang, takut lah Ustaz. Kenapa takut? Masih banyak dosa loh Ustaz. Kok masih banyak dosa? Kan masih anak kecil. Iya loh Ustaz, banyak dosa pasti dihukum Tuhan. Takut. Nah, anak-anak kecil aja sekolah minggu ngerti bahwa kematian itu takut. Coba nih kita pulang rumah, kita tanya, berani gak mati kalian sekarang? Pasti takut. Muncul reaksi karena dosa. Bapak Ibu, ini bagian penting yang boleh kita lihat. Karena dosa, karena bagian ini kita menjadi bagian yang perlu, dan kita menjadi satu ketakutan yang besar di dalam hidup kita. Hari ini kenapa sih kita takut dengan virus corona? Kenapa kita hari ini takut dengan virus corona? Sangat waspada dengan virus corona. Pakai masker, beli kacamata dan lain sebagainya. Kenapa sih kita takut? Karena corona itu mendatangkan kematian. Mengapa mendatangkan kematian? Mengapa membuat takut? Jawabannya simpel, karena dosa. Semua karena dosa. Bapak Ibu, karena dosa, penderitaan itu jadi eksis. Karena dosa atau karena penderitaan jenis yang pertama ini, itu akan membuat dosa itu atau akan membuat penderitaan itu menjadi eksis, hukuman kekal. Dibilang di mana sih? Dibilang di Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi penderitaan jenis yang pertama ini adalah penderitaan yang akan selamanya eksis, karena menjadi bagian dari hukuman Tuhan kepada manusia. Tetapi
kepada saya, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, penderitaan yang pertama ini tidak akan eksis dalam hidup kita. Kenapa? Yuk kita baca yang tanda merahnya. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah ialah bentuk yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Penderitaan jenis yang pertama tidak akan selamanya eksis dalam diri orang percaya, karena kita ditebus dan Tuhan menggantikan itu untuk kita. Bapak Ibu, itu penderitaan jenis yang pertama tidak akan eksis. Bahkan ada pengharapan bagi setiap orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Di Wahyu 21 digambarkan kita kan pergi ke tempat, ke surga yang mulia, yang digambarkan itu tidak ada menangis, tidak ada penderitaan. Tapi orang yang menolak, yang tidak percaya kepada Tuhan, penderitaan itu akan eksis di dalam hidup dia. Kemungkinan juga kepada hidup kita kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh atau pura-pura. Maka ini penderitaan jenis yang pertama. Bapak Ibu, sekalipun dosa itu tidak akan eksis dalam kita karena kita sudah ditebus, tetapi ketika kita berada di dunia, hukuman ini tetap ada. Apa sih contohnya? Kita bisa sakit, kita bisa dihina oleh orang lain, kita bisa disakiti. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia dan tubuh yang sudah berdosa. Jadi sekalipun kita sudah ditebus, menang, tapi jenis yang pertama ini tetap akan eksis, tapi cuma di dunia, sebagai bagian dari dunia dan tubuh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk disiplin terhadap jenis yang pertama ini. Kenapa? Karena kita sudah ditebus di dalam dosa. Dan jenis yang pertama ini adalah penderitaan yang jelas-jelas tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita secara kerohanian dan juga secara jasmani. Tapi kalau kita tetap berbuat dosa, Tuhan tetap hukum. Apa sih buktinya? Lawser, ya bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel umat pilihan Tuhan, mereka berbuat salah, Tuhan hukum. Sekalipun mereka sudah kembali dari pembuangan, buat salah lagi. Kalau yang semua ikut 2 ya saya kembali dihantai, Tuhan tetap hukum. Tuhan hukum bukan sebagai bagian dari eksis dosa, tapi sebagai bagian supaya kamu sadar, sadar, karena kamu itu adalah umat tebusku. Kamu jangan main-main dengan dosa. Beda dengan orang yang memang berdosa karena degil berdosa. Maka kita perlu sadar diri. Sekarang jangan main-main dengan dosa. Kalaupun kita main-main, itu ada hukuman sebagai konsekuensi supaya kita sadar. Kita ini sekarang umat pilihan Tuhan dan tidak boleh bermain-main dengan jenis penderitaan yang pertama. Jadi ini hal yang pertama yang tidak boleh kita tekuni, walaupun kita bisa timbul ini efek sebagai bagian dari natur berdosa. Yang kedua, jenis yang kedua, kita baca sama-sama di Roma 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu, kita malah berbeda juga dalam kesesaraan kita, karena kita tahu bahwa kesesaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan taat uji, dan taat uji menimbulkan penghormatan. Paulus menggambarkan di Roma 5 secara keseluruhan bagaimana pembenaran itu dihasilkan melalui iman yang betul-betul, dan salah satunya itu melalui taat uji di dalam kesengsaraan. Maka jenis atau penderitaan yang kedua adalah penderitaan sebagai ujian iman. Penderitaan sebagai ujian iman. Bapak Ibu, Tuhan perlu sekali lagi untuk memberi penderitaan sebagai sarana di mana Dia boleh menguji iman setiap kita. Supaya kenapa? Supaya iman kita boleh terus diperbaiki untuk terus percaya kepada Tuhan. Kenapa perlu diuji? Karena kadang-kala iman kita tuh iman yang lemah, yang abal-abal, yang percaya Tuhan karena, sehingga perlu diuji untuk melihat kita ini beriman kepada Tuhan karena apa sih? Karena betul-betul atau karena sesuatu yang lain? Maka perlu diuji melalui bagian ini. Dan kita perlu juga pada pagi hari ini untuk melihat sampai sejauh mana level kita beriman kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam teologi itu, iman itu dibagi dalam 3 hal yang besar. Kita perlu lihat ya iman kita di mana. Dibagi dalam 3 hal yang besar. Yang pertama itu iman. Yang pertama itu iman notisia, yang artinya iman intelektual, pengetahuan saja. Tapi yang kedua, asensus, yang artinya iman perasaan. Tapi yang ketiga, fidusia, yang artinya iman yang mempercayai dengan teguh dan sepenuhnya percaya. Kalau kita
kita mau refleksi, iman kita ada di iman yang mana? Iman yang modisia, iman yang asensus, atau iman yang fidusia, yang betul-betul teguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan gambarkan ketiga ini di dalam satu kisah yang mungkin sudah umum kita ketahui. Kisah apa itu? Kisah waktu Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberang melewati danau Galilea. Dia baru habis pelayanan, dia pergi ke tempat yang lain, dia menyeberang mengikuti danau Galilea. Waktu dia nyebrang, di tengah-tengah itu ada timbul penderitaan, masalah. Apa masalahnya? Ada ombak, angin, air masuk hampir membuat perahu murid-murid itu tenggelam. Waktu mereka sangat ketakutan karena mengancam mereka punya nyawa. Di situ mereka melakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan bangun, Tuhan menghabiskan. Waktu habis Tuhan menghabis, Tuhan melempar pertanyaan yang sama di 3 kitab bagian Injil. Mengapa kamu tidak percaya? Atau di Markus bilang, di manakah kepercayaanmu? Ini berkaitan sekali lagi dengan iman. Bapak Ibu, kadang-kala kehidupan kita tuh sama seperti murid-murid. Kehidupan yang cuma di notisia. Tahu Tuhan itu Allah yang hebat, merasakan Dia hebat, tapi ketika timbul masalah, kita ragu sama Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu itu semestinya kita boleh tanya, mengapa sih murid-murid dan kita harus takut kalau kita bersama dengan Tuhan? Iya kan? Padahal pada waktu itu murid-murid berada bersama dengan Tuhan secara fisik. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka sudah melihat Tuhan itu hebat. Maka Tuhan perlu tanya, di mana imanmu? Bapak Ibu, kalaupun pada waktu itu mereka tenggelam, Tuhan pasti kok ikut tenggelam. Iya kan? Karena satu kapal. Maka tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka. Maka sekali lagi menjadi bagian untuk menguji iman para murid-murid. Sampai sejauh mana murid-murid itu beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa imanmu pada waktu itu sangat lemah. Bagaimana mau jadi murid kalau iman itu lemah sekali? Bagaimana mau jadi teladan kalau iman murid itu lemah? Maka Tuhan membukakan kepada mereka. Maka Bapak Ibu, penderitaan itu perlu sekali sebagai ujian iman kita, supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan kadang-kala seperti di gambar itu, tidur, diam, tidak peduli. Tapi bukan tidak peduli sebenarnya, tapi melihat nih bagaimana reaksi kita punya iman kepada Tuhan di titik-titik kritis hidup kita. Masih percaya atau mulai ragu sama Tuhan? Kalau mulai ragu, jangan-jangan iman kita iman notisia. Tapi kalau kita betul-betul percaya, berarti iman kita iman yang ketiga, yang powerful, yaitu iman yang fidusia. Tetapi Bapak Ibu, perlu digarisbawahi, jangan sampai kita melulu diuji karena kita kurang beriman. Jangan sampai kita melulu diuji karena kita kurang percaya. Kalau kita melulu diuji karena kita kurang percaya, itu menjadi sebuah question yang sangat besar. Berarti selama ini iman kita tidak pernah bertumbuh. Berarti iman kita tidak pernah bertumbuh. Dan Tuhan pernah menegur murid-murid di Matius 17 ayat 20. Dia bilang begini, Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu percaya, kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Jadi Tuhan kontraskan atau Tuhan gambarkan iman itu seperti biji sesawi. Yang kalau kamu percaya aja, kamu pasti bisa melakukan sesuatu itu karena Tuhan yang tolong. Maka Bapak Ibu, kita perlu refleksi iman kita. Kalau sampai saat ini kita nggak pernah beriman, diuji begitu saja, nggak pernah naik, berarti kita perlu bertobat dan harus makin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen malas untuk belajar mengenal Tuhan, dan itu kita perlu koreksi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, penderitaan-penderitaan ini boleh menjadi bagian penting untuk kita juga melihat. Sehabis itu, murid-murid bertumbuh kan? Bertumbuh ya. Setelah semua peristiwa yang mereka lalui bersama dengan Tuhan, murid-murid punya iman. Makin hari makin matang, makin hari makin matang, sampai mereka mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, walaupun mereka harus menderita. Dan itu adalah respon iman yang sangat dewasa. Bapak Ibu, kita yang kurang iman pun sebenarnya akan membuat kita juga timbul masalah. Apa sih? Bapak Ibu, saat ini memang semua orang lagi galau ya, karena virus corona. Tapi kalau orang kurang iman, bukan hanya galau, khawatir berlebihan, stres, depresi, lama-lama nggak tahu. Kalau kita ikut berita ya, di satu rumah sakit karena orang stres, orang bunuh diri karena corona. Kenapa? Karena kurang iman, tidak punya iman yang begitu besar. Dan orang yang kurang iman pun akan juga dihukum oleh Tuhan. Apa sih contohnya? Bangsa
Israel. Tuhan sudah tolong mereka melewati begitu banyak hal yang dahsyat. Tapi ketika kena masalah sedikit, mereka kurang percaya, bersungut-sungut, sehingga Tuhan bawa mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Maka iman kita itu perlu bertumbuh. Kita baca Kolose 2:7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maka iman itu perlu bertumbuh, berakar, dibangun di atas Tuhan. Bapak Ibu, hampir mirip dengan hal yang tadi yang sebenarnya. Satu orang reformator gereja atau reformator Protestan bernama Phillips, di dalam dia punya tulisan yang berjudul, ini dalam bahasa itu ya, lain yang takut salah baca ya. Dalam buku itu dia menulis 3 aspek penting yang harus ada di dalam iman orang Kristen, yang sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Yang pertama itu perlu pengetahuan, yang kedua itu perlu persetujuan intelektual, tapi yang ketiga itu perlu persandaran. Simpelnya begini Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya sebatas aku tahu Tuhan itu berkuasa dan aku setuju dia berkuasa. Itu cuma sampai di tahap kedua. Tapi kalau aku tahu dia berkuasa, aku setuju dia berkuasa, tapi aku tidak percaya penuh, tidak bersandar penuh kepada Tuhan, percuma nggak? Percuma. Iman kita cuma iman pengetahuan, iman kita cuma iman persetujuan intelektual. Kita tahu Allah kita hebat, setuju dia hebat, tapi kita tidak pernah mau menjandarkan kita punya iman kepada Tuhan yang aku tahu dan aku setuju kalau dia itu berkuasa. Maka hari ini kita perlu menguji iman kita, iman ini bagaimana. Maka Bapak Ibu kita perlu melihat sebenarnya iman itu tidak sekedar berbicara mengenai di Ibrani tidak sekedar berbicara mengenai hal ini, segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak hanya berbicara mengenai hal ini, tapi iman lebih berbicara kepada siapa kita gantungkan dan kepada siapa kita sandarkan. Kalau iman itu hari ini kita betul-betul gantungkan dan sandarkan kepada Tuhan Yesus, maka melewati berbagai penderitaan kita tetap bisa kuat. Maka sekalipun badai itu tidak berlalu, sekalipun corona misalnya tidak berlalu, iman yang dewasa tetap akan percaya bahwa Tuhan itu selamanya baik dan berkuasa. Ada amin nggak? Amin ya. Dan iman itulah yang mendorong Paulus menulis Roma yang tadi kita baca. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu iman yang dewasa, yang fidusia, yang tadi, yang bersandar. Bagaimana dengan kita? Dan karena iman itu, walaupun Paulus mati di penjara, tapi dia tetap setia untuk ikut Tuhan. Dan itu adalah iman yang dewasa. Dan kalau kita mengalami penderitaan karena iman yang dewasa seperti Paulus, itu akan mendatangkan berkat dan sukacita kepada kita. Kenapa? Karena itu iman yang dewasa, iman yang mau betul-betul setia mengikuti Tuhan. Dan Paulus mendapatkan pengharapan yang besar ya. Di akhir dia sudah mau mati, dia bilang, aku yakin, aku pasti memperoleh mahkota kehidupan. Dari mana dia yakinkan? Dari Tuhan. Kenapa? Karena dia punya iman yang dewasa. Maka kita perlu reflection pagi hari ini, di mana iman kita akan menghantar kita untuk melihat setiap penderitaan itu. Saya berharap semua iman kita makin hari makin dewasa dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Yang terakhir atau jenis penderitaan atau jenis masalah yang terakhir adalah penderitaan itu sebagai sarana di mana Allah memurnikan hidup kita. Jadi penderitaan sebagai sarana Allah untuk memurnikan hidup kita. Jadi penderitaan yang ketiga ini adalah penderitaan yang harus kita jalani dan harus kita tekuni setiap waktu. Kenapa? Karena penderitaan jenis yang ketiga ini adalah penderitaan yang akan membuat kita semakin hari semakin memandang kepada Tuhan dan juga salib Tuhan. Dan penderitaan ini adalah penderitaan yang akan terus menolong kita untuk boleh bertumbuh walaupun menderita, tapi tetap akan menerima berkat rohani dari Tuhan. Dan bagaimana sih caranya untuk kita berdisiplin dalam hal yang ketiga ini? Mari kita baca Matius 16 ayat 24.
1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini penderitaan jenis yang ketiga yang Tuhan mau kita kerjakan. Memikul salib, menyangkal diri. Waktu kita mau menderita di tahap yang ketiga ini, itu berarti menjadi poin penting untuk kita semakin hari semakin serupa Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya hal yang simple, tapi juga sebenarnya adalah hal yang sangat berat. Mungkin beberapa orang di antara kita tahu, tetapi orang tua saya tahu itu udah belakangan. Sebenarnya waktu saya di STTB, saya pernah memutuskan untuk keluar dan tidak mau lanjut studi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dosa-dosa akhirnya tahu dan juga orang tua akhirnya tahu. Kenapa? Karena pasti menderita. Itu hal yang simpel ya, itu hal yang simpel. Tapi kalau kita mengikuti kemauan kita mundur, lari nggak dari seminari, lari. Tapi pada waktu itu di malam itu sebelum besok akan berangkat kembali ke STTB, saya merenungkan kalau hidup ini tentang Andrian bebas ya apa saja, nggak usah balik sekolah teologi, nggak usah menyalahkan diri sebagai anak Tuhan, bebas. Karena ini hidup ini tentang Andrian. Dan kalau hidup ini berbicara tentang habis ini mati, udah kita bebas ngapain aja. Mau kaya bebas, mau nge-fly bebas, mau ngedrugs bebas, mau hidup apa aja bebas. Tapi hidup ini berbicara mengenai Tuhan dan visi misinya. Kalau hidup ini berbicara mengenai Tuhan dan visi misinya, semestinya kita harus belajar untuk taat kepada panggilan Tuhan, walau itu sulit. Dan disitulah menjadi momen untuk kita menyangkal diri. Kenapa sih aku mau keluar? Pasti ada hal-hal yang lebih enak ya. Pasti ada hal-hal yang lebih enjoy untuk aku keluar dari hamba Tuhan. Tapi aku lihat apa dampak ke depan. Maka Bapak Ibu, kita semakin hari semakin melihat panggilan kita tuh di bagian mana, supaya kita boleh belajar setia kepada bagian yang ketiga, mengikut Tuhan walau harus menderita. Dan ini disiplin yang harus kita tekuni, sekalipun sangkal diri, sekalipun harus pikul salib. Bapak Ibu, seorang profesor teologi di Amerika yang bernama James Flower, dia menulis buku Steps of Faith. Di dalam bukunya itu dia menyampaikan satu penelitian dan pengamatan tentang iman orang Kristen, dan dia rangkumkan di dalam tabel yang berikut ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta PowerPoint-nya saya kirim. Orang-orang yang sampai di stage iman yang paling atas ini, itu orang-orang yang betul-betul mengalami transformasi yang luar biasa. Banyak orang tuh imannya tuh level bawah sekali. Contoh begini, banyak orang beriman karena saya begini, kata Pak Michael nggak boleh begini, kata Pak Stephen Tong nggak boleh begini, nggak boleh kata orang. Tapi apa kata firman yang sudah kau jumpai sendiri dalam hidupmu? Bagaimana iman itu berbicara mengenai relasi kamu dengan Tuhan, aku dan dia. Bukan tentang apa kata orang, karena ini, karena itu. Tapi betul-betul iman itu karena kita yang alami bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membawa kita kepada stage yang terakhir mengalami transformasi. Nah, bagaimana supaya orang bisa mencapai bagian ini? Penulis bilang begini, yaitu orang-orang yang mau secara radikal untuk berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus dan mau mengesampingkan apapun termasuk ego kita untuk pekerjaan Allah. Maka orang Kristen nggak boleh apapun karena uang, tapi karena mau memuliakan Tuhan. Maka orang-orang yang begini itu orang-orang yang akan naik dari childhood, dari iman anak-anak sampai iman yang paling atas. Kenapa? Karena dia mau belajar untuk menderita. Bapak Ibu, orang-orang ini orang-orang siapa sih? Kita bisa lihat dalam kitab Paulus dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang dekat dengan kita hari ini yang mungkin tidak jauh adalah Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog Jerman yang hidup di Perang Dunia Kedua. Dia tulis buku tentang The Cost of Discipleship, harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Pada waktu itu dia miriplah seperti Yohanes Pembaptis yang sama-sama menentang ketidakbenaran. Yohanes mati dengan Herodes, dia mati karena hukuman gantung dari Hitler, karena melawan Hitler yang memang orang yang sembarangan yang tidak kenal Tuhan. Maka inilah the cost of discipleship. Dan dia bilang orang Kristen adalah mereka yang mengambil bagian dalam penderitaan Yesus di dunia. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini tidak dipanggil mungkin seperti mereka harus mati martir, atau mungkin kalau kita sampai dipanggil untuk menderita seperti mereka, kita minta Roh Kudus menguatkan kita punya iman supaya kita kuat setia sampai akhir. Tapi mulai dari saat ini kita mulai menderita, disiplin
di dalam hal yang sederhana sekali, tapi itu mendatangkan berkat bagi kita. Contoh yang pertama adalah orang tua terhadap anak. Bapak Ibu, semua seminar, termasuk kemarin Sekolah Tinggi Teologi Bandung adakan seminar, saya juga ikut. Semua seminar, bahkan firman Tuhan bilang, tanggung jawab supaya anak bertumbuh dalam rohani memang butuh gereja, memang butuh sekolah. Tapi itu mandat diberikan kepada orang tua, Shema Israel, khususnya kepada ayah-ayah. Maka itu adalah penderitaan untuk orang tua belajar firman Tuhan supaya ajar kepada anak mengerti firman Tuhan. Selama masa pandemi ini, bagaimana orang tua kepada anak? Bebas-bebasin aja, atau kita selama masa pandemi ini kita didik anak supaya makin hari makin tahu firman Tuhan. Kita membiasakan diri membangun relasi dengan Tuhan dengan ajak anak. Penderitaan enggak? Penderitaan. Lelah enggak? Lelah, karena enggak biasa. Tapi kalau kita mau belajar, itu adalah penderitaan yang mendatangkan berkat. Saya kasih contoh yang paling simpel ya. Bapak Ibu waktu kecil, saya dilatih untuk berdoa sebelum pergi ke sekolah. Sampai di sekolah juga berdoa, berterima kasih karena Tuhan pimpin sampai di sekolah. Siapa yang ajarin? Itu Papa. Sibuk nggak pagi? Sibuk ada kerja. Tapi Papa antar dari rumah sampai di sekolah. Papa tungguin, Papa masuk ke kelas, sama-sama dengan aku belajar sampai kelas 3 SD. Kelas 4 SD, Papa mulai lepas dan keker dari jauh. Antrian berdoa enggak? Atau jangan-jangan cuma karena ada Papa berdoa? Repot nggak hari-hari begitu? Sampai kelas 3 SD? Repot. Tapi kalau kita mau belajar menderita supaya anak bertumbuh dalam iman, orang tua harus repot. Karena itu mandat orang tua. Contoh yang kedua, yang simpel, saat teduh. Saya yakin semua orang Kristen pasti malas saat teduh, dan itu ada survei. Kita pun pasti malas. Tapi kalau kita belajar mau menderita supaya kita tahu kehendak Tuhan kita menjalankan, kita mau saat teduh. Kita mau belajar saat teduh, membaca firman Tuhan, mengerti apa pesan Tuhan hari ini dan seterusnya, supaya kita belajar. Banyak orang Kristen itu malas saat teduh, kita harus belajar menderita di dalam hal itu. Contoh yang selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah melayani. Bapak Ibu, semua orang Kristen tidak boleh tidak melayani, karena melayani adalah respon dari kita selama. Gak boleh tolak pelayanan, tapi kita belajar untuk melayani. Di dalam pelayanan kita menderita nggak? Menderita nggak? Menderita ya, menderita fisik, fisik enggak sih ya, tapi mungkin kalau kita itu fisik ya. Menderita uang, waktu, tenaga, termasuk yang paling lelah sebenarnya menderita hati, capek hati, menderita hati, baper, bawa perasaan dan lain sebagainya. Itu menderita sekali. Tapi kita belajar. Itu menjadi bagian di mana kita juga menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan capek gak dalam melayani? Saya yakin juga dia capek di dalam dia punya kemanusiaan. Dia lelah, dia dihina, tapi dia mau belajar. Dan kita mau belajar untuk melayani Tuhan, khususnya di dalam gereja lokal yang Tuhan tempatkan kita untuk berada. Dan sebenarnya di dalam berbagai hal, termasuk juga yang terakhir, menderita untuk ikut Tuhan, untuk dimurnikan, itu di dalam hal kecanduan. Bapak Ibu, kita yang kecanduan, susah sekali untuk kita melepaskan. Kita yang kecanduan bohong, yang kecanduan rokok, yang kecanduan gadget, anak-anak muda yang kecanduan mungkin video porno, yang kecanduan lihat yang hanya jelas, yang kecanduan berbagai macam hal, itu susah untuk kita lepaskan. Tapi kita mau belajar walaupun menderita, untuk kita mau dimurnikan supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan setiap kita, saya yakin, punya kecanduan dan sisi gelapnya masing-masing, tapi kita gak mampu. Mungkin kita simpan secara pribadi dan kita di depan Tuhan. Maka itu perlu kita bereskan sebagai penderitaan untuk kita dimurnikan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh menderita ikut Tuhan, ini jaminan bagi kita di Matius 5 ayat 10. Maju sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Maka pertanyaan yang paling simpel yang menutup khotbah pagi hari ini adalah, hari ini kita menderita karena apa? Karena dosa, karena kurang iman, atau karena yang ketiga, karena aku mau taat ikut Tuhan, mau taat ikut Tuhan sampai aku bertemu dengan Dia muka dengan muka. Saya berharap semua kita di dalam anugerah Tuhan belajar untuk disiplin di dalam komitmen yang ketiga, mau ikut Tuhan sampai kita mati. Amin. Mari kita